Sudah 4 tahun semenjak HP ini rilis atau launching secara resmi di pasar Indonesia. Saya tuh masih ingat ya, seberapa boomingnya pasar smartphone mid-range pada saat itu ketika HP ini launching. Karena memang HP ini tuh membawa spesifikasi dengan price to performance yang paling mentereng di antara kompetitornya. Dan juga HP ini menjadi yang pertama yang menggunakan prosesor terbaru dari Snapdragon pada masa itu, yaitu Snapdragon 732G dengan proses fabrikasi nanometernya di 8 nanometer. Namun setelah 4 tahun bersilang, apakah Poco X3 NFC ini masih layak untuk kita miliki di tahun 2024 atau memang masanya udah habis? Mari kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya 6 bulan setelah HP ini rilis, atau tepatnya di bulan April di tahun 2021, Poco tidak berhenti membuat gebrakan HP mid-range dengan performa kelas flagship. Poco merilis Poco X3 Pro di launching dengan Snapdragon 867 nanometernya. Hal tersebut membuat HP ini menjadi HP mid-range dengan performa paling kencang di kelas harganya. Namun secara minat pasar, Poco X3 NFC ini lebih diminati di pasar karena adanya beberapa isu yang muncul di Poco X3 Pro seperti overheating dan juga matot atau mati total. Selain itu, Poco X3 NFC ini juga memberikan kamera yang lebih baik ketimbang seri Pro-nya. Jujur, kalau kita berbicara secara performance, Poco X3 NFC ini dengan Snapdragon 732G-nya ini masih gesit dalam menjalankan multitasking. Untuk buka tutup apps itu masih kerasa smooth dan gesit. Pindah-pindah antara aplikasi, multi-window juga masih bisa dijalankan dengan lancar. Selain itu, refresh rate 120Hz-nya juga membuat makin smooth. Dimana refresh rate tinggi di tahun 2020 itu masih belum menjadi primadona seperti sekarang. Meskipun secara performance saya rasa HP Poco X3 NFC ini masih bisa bertahan hingga 2-3 tahun ke depan. Namun satu hal yang udah nggak bakalan didapatkan oleh HP ini adalah HyperOS dan juga Android 13 atau Android 14 yang terbaru. Karena HP ini sudah selesai masa update-nya, dimana kita mendapatkan 2 kali update OS di MIUI 12, 13, 14 dan juga 2 kali update Android di Android 11 dan juga Android 12 stocknya. Iya, HP ini udah tidak mendapatkan lagi firmware update atau Android update lagi. Tentunya hal ini membuat HP ini semakin ketinggalan secara operasi sistem, atau gampangnya kalau ada fitur-fitur baru, HP Poco X3 NFC ini udah nggak bakalan mendapatkan fitur-fitur itu lagi. Meskipun secara prosesor atau tenaga, HP ini masih sanggup untuk menjalankan pekerjaan seperti gaming tipis-tipis atau editing di CapCut atau Lightroom, HP ini masih bisa menjalankan dengan lancar. Berbicara mengenai HP yang udah launching 4 tahun yang lalu, tentunya masalah baterai itu tidak bisa kita hindarkan ya. Baterai Poco X3 NFC ini sudah saya ganti dengan baterai third party karena baterai bawaannya udah sangat boros banget. Dimana saya itu kalau menggunakan baterai bawaannya, saya itu perlu charging 2 kali setiap harinya. Tapi masalah itu udah saya atasi karena saya udah mengganti baterai Poco X3 NFC saya dengan baterai third party. Dan setelah itu saya bisa kembali lagi mendapatkan SOT atau screen on time di atas 6 jam. Dengan pemakaian normal dan juga sedikit gaming, yang dimana hal tersebut tidak saya dapatkan kalau saya tidak mengganti baterai bawaannya. Satu hal lagi yang saya masih impress sampai sekarang adalah soal kameranya. Terlebih adalah kamera ultra wide angle-nya, dimana Poco X3 NFC ini membawa kamera 13 megapiksel. Yang ini tentunya jauh lebih baik ketimbang seri X3 Pro. Jadi untuk kameranya, Poco X3 NFC ini saya masih pede lah kalau mau di head to head dengan HP-HP 3 jutaan zaman sekarang. Terlebih kalau kita menggunakan Gcam atau Google Kamera. Ini HP tuh kameranya sih mamatus banget. Kesimpulannya, apakah HP Poco X3 NFC ini masih layak untuk kita miliki di tahun 2024? Menurut saya jawabannya adalah iya, dengan catatan. Kalau kalian butuh secondary phone, ngomong-ngomong soal second, saya merekomendasikan kalian untuk membeli Poco X3 NFC ini secara second di marketplace karena harganya itu udah ada di harga 1,3 hingga 1,5 jutaan. Itu menurut saya harga yang sangat worth it untuk spesifikasi yang ditawarkan oleh Poco X3 NFC ini yang memungkinkan untuk kalian gunakan 2 hingga 3 tahun ke depan. So mungkin itu saja keluh kesah saya selama 4 tahun menggunakan handphone Poco X3 NFC ini sebagai daily driver. Buat kalian yang masih menggunakan handphone ini, boleh dong kalian sharing-sharing di kolom komentar bagaimana kabarnya X3 NFC kalian. Terima kasih.